Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-30, ayat 1 sampai dengan 10. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayahnya akan kupandang terlalu hina, bahkan untuk ditempatkan bersama anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula, apa gunanya kekuatan tangan mereka bagiku? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, menggerogoti tanah yang kering dalam kegelapan di padang gurun yang gersang. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari tengah-tengah masyarakat, dan orang meneriaki mereka seperti meneriaki pencuri. Mereka harus tinggal di lembah-lembah yang mengerikan, dalam lubang-lubang tanah dan celah-celah gunung batu. Di antara belukar mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah semak duri. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka jijik terhadap aku dan menjauhkan diri dariku. Mereka tidak menahan diri untuk meludahi mukaku. Sahabat Alkitab, kehidupan sering diibaratkan sebagai sebuah roda yang terus berputar. Ada kalanya roda kehidupan menempatkan kita pada kondisi-kondisi ideal yang penuh dengan sukacita, tetapi tidak jarang hidup kita berada pada kondisi yang sulit dengan beragam tantangan serta pergumulan yang berat. Perlu hikmat serta tuntunan Tuhan agar apapun yang terjadi, kita dapat menghadapinya dengan penuh keteguhan hati. Inilah yang tergambar dalam teks Alkitab kita saat ini. Pasal yang ke-30 dalam kitab Ayub merupakan kelanjutan dari monolog panjang Ayub yang dimulai pada pasal 29. Setelah menggambarkan masa kejayaan dan penghormatannya di masa lalu, Ayub kini memperlihatkan kontras tajam dengan keadaannya yang terkini sebagai sosok yang dihina, bahkan oleh mereka yang dahulu tergolong sebagai orang buangan. Pembukaan dimulai dengan kata, tetapi sekarang menjadi penanda transisi drastis dari kemuliaan kepada kehinaan. Ayub yang dahulu dihormati sebagai pemimpin dan teladan keadilan, kini menjadi objek ejekan dari para buangan. Mereka yang bahkan tidak layak untuk duduk di antara para tua-tua masyarakat. Ironi yang kuat muncul karena orang-orang yang sekarang menertawakannya adalah golongan yang dulu tidak dianggap layak oleh masyarakat luas. Digambarkan sebagai hina seperti anjing penjaga yang secara simbolik menyiratkan kebejatan dan kenajisan. Ayub menggambarkan lebih jauh karakteristik kelompok ini. Mereka adalah orang-orang lemah, lapar, dan tersingkir dari peradaban. Mereka tinggal di semak-semak, memakan akar dan tumbuhan liar, hidup seperti binatang dan bersembunyi di dalam gua. Mereka bukan hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga dianggap tidak bermoral dan tak bermartabat, hingga digambarkan sebagai anak-anak orang bebal, yakni keturunan dari orang-orang tak berakal yang tidak layak disebut bagian dari masyarakat beradab. Ayub ingin menekankan bahwa kehinaannya sekarang begitu dalam hingga orang-orang yang paling hina sekalipun merasa pantas mengolok-oloknya. Hal ini menyiratkan keretakan total dalam struktur sosial dan persepsi ilahi, di mana seorang yang benar dan adil justru terlihat lebih terkutuk dari para penjahat dan buangan. Puncak dari kehinaan Ayub tergambar dalam dua hal. Ia menjadi sajak sindiran atau olok-olokan, dan muka yang dulu memancarkan terang kini diludahi. Di sini terjadi inversi spiritual dan sosial. Ayub yang pernah menjadi pembawa berkat
menjadi sosok yang dianggap terkutuk dan hina. Keadaan yang ironis ini berkembang menjadi sangat menyakitkan karena dalam Ayub pasal yang ke-29 ayat 24, ia menyebut wajahnya sebagai sumber penghiburan dan kekuatan bagi orang lain. Namun, kini wajah yang sama menjadi sasaran ludah dan ejekan. Penderitaan Ayub adalah bentuk penghinaan eksistensial, bukan sekadar sosial. Ia menjadi seperti orang yang ditinggalkan oleh Allah dan manusia. Ayub menggambarkan dirinya sebagai sosok yang tengah mengalami keterasingan dalam hidup. Allah yang dahulu begitu dekat, kini terasa jauh dan mencekam. Demikian halnya dengan orang-orang lain di sekitarnya. Menghadapi penderitaan dan kondisi keterasingan tersebut bukanlah hal yang mudah. Keluhan-keluhan Ayub adalah caranya untuk bertahan. Ia sama sekali tidak pernah meragukan Tuhan. Bertanya kepadanya bukan berarti tidak mempercayainya. Dalam ragam keluhannya itu, Ayub tahu bahwa yang dapat dilakukannya adalah berjalan terus seraya menanti jawaban Tuhan serta pemulihan darinya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang tetap hadir sekalipun kami berada dalam lembah penderitaan. Kuatkanlah kami ketika roda kehidupan membawa kami ke tempat yang sulit, dan ajarilah kami untuk tetap setia menantikan pertolongan serta pemulihan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.